قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا بأصحاب السعير. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih istiqomah untuk menjadikan Allah nomor satu dalam hidup kita. Artinya kita di sini membuktikan bahwa kita menjadikan Allah nomor satu dalam hidup kita. Kita selalu berharap, berdoa kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu berharap, doa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami lihat pemandangan di depan kami di Ibu Jemaah. Alhamdulillah hijab kita bergeser 3 saf ke depan Bapak Ibu ya, dari biasanya. Usahakan Ibu bertahan hijab yang ini Bapak Ibu. Caranya mana? Ajak terus kawan-kawan kita untuk sholat di sini. Pernah digeser ke belakang Ibu. Ketika alhamdulillah kan itu membawa. Ya kan banyak ibu-ibu maju ke mundur. Kalau kurang ibu-ibu mundur ke hijabnya. Jadi usahakan Bapak Ibu kompak sama-sama ya, kita pertahankan hijab kita sampai di sini. Walamian tadi subuh walamian, malam walamian, tidak perlu digeser hijab ke belakang. Terus tiap hari digeser hijab ke belakang. Di tepi penting Bapak Ibu, kita istiqomah Bapak Ibu ya, kita istiqomah. Karena luar biasa sekali untuk orang yang istiqomah. Apa kata Allah? Ketika dia meninggal dunia Bapak Ibu yang istiqomah itu, Allah dampingi malaikat dan takwi dan jamin seperti Bapak orang dia. Tujuan seluruh Bapak Ibu baru dijauhi nyawanya Bapak Ibu. Orang istiqomah itu tidak merasakan rasanya sakit mati. Sakit mati itu sakit-sakitnya. Puncak sakit itu mati. Puncak sakit itu sakit damam, sakit kanker, macam-macam sakit itu belum mati lagi puncaknya Bapak Ibu. Puncak sakit itu mati. Untuk orang yang istiqomah, ketika juga meninggal, didampingi oleh malaikat, dinampakkan sarupo, sehingga kita canggah macam sebenarnya cak tua. Ketika itu dijauhi nyawanya, tidak terasa oleh Bapak Ibu. Model ibu-ibu zaman dahulu. Zaman Siti Zulaikha dulu, ibu-ibu Sekoro, ibu-ibu Siti Zulaikha dulu, ketika mencari Yusuf segala itu Bapak Ibu, ada terasa sakit tangannya lagi potong. Guys, oleh sebentar sakit kalau Bapak Ibu, model turang itu koma, sakit mati memang ada, tapi tidak terasa deh. Mencari seluruh istiqomah itu tarui berjamaah rabi-rabi buat risiko, insya Allah mati waktu luar biasa Bapak Ibu. Pagi itu Bapak Ibu, kami ingin mengajak kita menyasar Bapak Ibu. Tidak menyasar kain Bapak Ibu, menyasar. Kalau menyasar banyak, kalau menyasar itu, kau menyesal. Menyesalnya di dunia Bapak Ibu. Kalau di akhirat nanti Bapak Ibu, banyak orang menyesal. Guru kami mengatakan Bapak Ibu, ada 3 yang menyesal. Yang pertama orang kafir, yang orang Islam yang menyesal nanti Bapak Ibu. Sudah tu orang Islam yang munafik. Orang Islam ini munafik Bapak Ibu, ini tahu ini tidak salah ya. Ada menyesal dari ketiga, orang beriman pun menyesal Bapak Ibu. Kenal Bapak tidak? Orang beriman pun menyesal. Itu firman Allah yang kami bacakan tadi Bapak Ibu, surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 1-2. Kami anjurkan Bapak Ibu menjelang awal mati malam. Awal sudah Bapak Ibu, malam itu kan mati kan? Ketika malam sering kami mengatakan Allah angkat roh kita. Kemudian Allah ada yang Allah kembalikan, ada yang tidak Allah kembalikan. Maka sebelum Allah angkat roh
kita mau tidur baca surah Al-Mulk Bapak Ibu. Kalau seandainya Allah angkat roh kita dan tidak Allah kembalikan lagi kita meninggal menutup hidup kita dengan membaca surah Al-Mulk. Orang yang biasakan baca surah Al-Mulk Bapak Ibu, dia selamat dari azab kubur Bapak Ibu. Dan itu luar biasa ini amalan ini Bapak Ibu. Di ayat 10-nya Bapak Ibu, Allah gambarkan di sini waqalu, dan mereka berkata. Siapa yang berkata itu? Orang yang menyasar dia kira. Kami mengajak Bapak Ibu menyasar di sini, menyasarnya di dunia. Yang Allah gambarkan surah Al-Mulk ayat 10, penyesalan di akhirat, penyesalan yang tidak ada gunanya Bapak Ibu. Waqalu law kunna, sekiranya kami nasma'u, mendengarkan, au naqilu, atau memikirkan peringatan ini, memikirkan neraka ini ketika di dunia, ma kunna, dan itulah kami tidak fi ashabis sa'ir, termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Penyesalan orang yang ketika dimasukkan ke dalam neraka, Allah itu masukkan dalam surah Al-Mulk. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita yang menyesal itu Bapak Ibu. Kita lihat ayat-ayat Bapak Ibu di mana Allah informasikan penyesalan ini Bapak Ibu. Penyesalan orang kafir, dia hidup berdampingan dengan muslim, dia melihat betapa indahnya kehidupan muslim, tapi dia tetap kafir sampai mati. Allah informasikan dalam surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99 dan sampai 100. Hatta iza jaa, demikianlah keadaan orang-orang yang kafir hingga apabila datang ahadahumul, kepada seseorang dari mereka al-maut, kematian. Qala, maka dia berkata, Rabbirji'un, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Ya orang kafir Bapak Ibu, di dunia luar biasa bangganya Bapak Ibu, kayu itu pengaruhnya, datangnya pada tangan orang Bapak Ibu, bukan pintunya Bapak Ibu. Allah gambarkan di sini, dia minta kepada Allah, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. La'alli, agar aku a'malu sholihan, dapat berbuat kebajikan fima taraktu kalla, yang telah aku tinggalkan. Balian ke dunia ya Allah, ampukan kerajuan yang dulu lakukan. Ampukan hentian seluruh larangan engkau. Balian ke dunia membuktikan. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kalimatun huwa qailuha, sungguh itu adalah ahli yang diucapkan saja kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, dan di hadapan mereka barzakh, pada barzakh pemisah, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Bayangkan Bapak Ibu, ujung mati ada pemisah di antara ujung mencaci antara mulut pagi dan petang. Mati je gini Bapak, kininya matinya rapuh dan semua suku je rapuh. So mati je gini, masuk kubur je Bapak Ibu, menunggu kiamat nanti nampak neraka je Bapak Ibu. Nak iri Bapak Ibu bersyukur menyasar ini. Banyak penyesalan orang munafik. Al-Furqan surah ke-25 ayat 27. Wa yauma ya'uddu dhalimu, dan ingatlah pada hari ya'uddu zalim, orang-orang zalim menggigit ala yadaihi, dua jarinya, dua jari jiwa menyasarnya. Yaqulu, mereka berkata, ya laitani takhastu, wahai sekiranya aku dahulu mengambil ma'al rasuli sabila, bersama rasul telah yang lurus. Jadi orang-orang munafik menyasar Bapak Ibu. Kalau tahu lah dari kuat dunia menikmati mana Rasulullah tu, menikmati mana orang beriman tu, tidak akan menjadi orang munafik tu. Maka ketika kita dunia Bapak Ibu dapat informasi soal Al-Quran, masuk ada orang munafik menyasar di akhirat nanti, dan sampai awal di dunia menjadi orang munafik. Awak ibu ingin tahu munafik apa atau tidak? Kalau pandutur pasti munafik. Orang beriman boleh saja salah Bapak Ibu, tapi orang beriman tidak boleh bohong, tidak boleh pandutur. Yang pacar kacau, siapa yang kacau itu? Ambo, orang beriman. Kalau orang munafik, siapa yang kacau itu?
munafik itu Bapak Ibu. Maka orang beriman dia mengakui kesalahannya, tidak akan berbohong Bapak Ibu. Ketika kita dengar Al-Furqan ayat 27, betapa orang munafik menyesal, jangan kita menyesal di sana, menyesal di sini. Tanda orang munafik satu lagi Bapak Ibu, kalau dia beribadah malas, lainnya sholatnya mati, baik Bapak Ibu. Nyoba baca Al-Quran Bapak Ibu, kurang membaca sajus, punya saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sadaqallahul azim. Apa nih pinggangnya sakit, matunya panjang, kepalanya barunya baca 2 detik panjang. Sadaqallahul azim. Dia baca yang pun bisa, yang pun dia baca sajam. Dia baca Quran kan 2 minitnya Sadaqallahul azim. Atau negara orang yang baca yang pun bisa 2 jam baca yang pun. Yang pun baca hayo, talimunya mendengar, matunya mencalian. Bisa 2 jam tahan. Ikut 2 minit. Saya menyasar nanti, minta balik aku nanti ke dunia. Langsung paso jadi Bapak Ibu. Biar awak paso masuk sarubur Bapak Ibu, daripada sukarela masuk neraka. Paso baca Quran, ya kan? Terpaso masuk sarubur. Paso salat berjamaah di masjid, terpaso masuk sarubur. Daripada sukarela gratis masuk neraka. Mengerikan itu Bapak Ibu. Kemudian penyesalan Bapak Ibu, orang-orang beriman Bapak Ibu. Orang beriman menyesal Bapak Ibu. Karena surga itu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kini mohon maaf Bapak Ibu, untuk hariku saja. Akan fastabiqul khairat. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup itu aku salah satunya untuk menguji siapa di antara kita yang hadir ini yang paling baik amal. Untuk hari ini Bapak Ibu, ada kita yang bangun jam 3 hari ini, kemudian dia tahajud, dia baca Al-Quran 1 juz, kemudian dia sahur, kemudian dia berinfak, dia pergi ke masjid. Ada orang yang sekarang sama hari ini yang bangun jam 4 Bapak Ibu, dia baca Al-Quran 1 juz pada jam 4 bangunnya, kemudian dia tahajud beberapa rakaat, kemudian dia ke masjid. Samakah pahalanya? Tidak sama Bapak Ibu. Samakah surganya? Tidak sama Bapak Ibu. Orang beriman pun nanti di akhirat dia menyesal. Kenapa dia berinfak tidak lebih dari itu? Kok seribu pun tak 2.000 juga infak? Karena kisah Bapak Ibu yang dikisahkan Rasulullah Bapak Ibu, walaupun sebagian ulama mengatakan kisah yang tidak benar, tapi bisa kita ambil iktibar karena sudah menjadi sejarah dalam Islam. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'ban, ya, sahabat Rasulullah bernama Sa'ban yang selalu datang ke masjid. Ketika Rasulullah mau menjadi imam dan melihat kiri kanan tidak ada Sa'ban sampai 3 hari, maka Rasulullah seperti itu. Ketika jemaah tidak ada, Rasulullah kemana dia? Cari informasi tentang dia. Akhirnya Rasulullah pergi ke rumah Sa'ban dan ternyata Sa'ban sudah meninggal dunia. Dan kata istri Sa'ban, bolehkah saya bertanya ya Rasulullah? Menjelang matinya dia mengatakan 3 perkataan. Satu, dia mengatakan kalau lebih jauh lagi. Yang kedua dia mengatakan kalau kedua-duanya. Yang ketiga dia mengatakan kalau yang baru. Apa itu maksudnya ya Rasulullah? Rasulullah tidak bisa menjawab. Rasulullah sama seperti kita tidak tahu yang baik, tapi diinformasikan oleh malaikat. Jawabannya kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata sahabat ini mengantarkan orang menuntun orang buta ke masjid. Kemudian dia mengatakan dah di masjid terus nampak tempat dulu. Lurus gitu. Ada mikir pahalanya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia mengatakan lurus terus dipegang sampai ke tempat dulu, tentu lebih besar lagi pahalanya. Kemudian dia mengatakan kenapa tidak keduanya? Ketika dia makan ada 2 roti, dia makan 1 roti, ada yang nampak orang kelaparan, dia kasih 1 roti itu. Dia lihat sudah tinggi derajatnya di surga, menjalankan matian karena makan 1 roti itu. Kenapa tidak kedua-duanya? Kalau kedua itu lebih tinggi lagi. Dan satu lagi dia mengatakan kenapa yang tidak baru? Ketika Bapak Ibu dia suara hujan yang dingin sedingin-dinginnya, dia memakai 2 jaket Bapak Ibu. Dan dia lihat ada orang kedinginan, dia kasih jaket yang 2 lapis itu, dia kasih dia yang tidak baru. Kalau lagi yang mau dia Bu, kalau orang pinjam motor, atau usang atau baru, orang pinjam apa? Motor usang kan? Itu pahalu itu Bapak Ibu. Motor baru lah, biar pahalu aja lah. Itu pasti analogianya lebih biasa usang. Tapi juga pahalu dalam maki yang usang itu. Kok dan baru dia tentu lebih bagus. Dari Bapak Ibu, kisah ini ada yang mengatakan
hadis dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hadis sahih, tapi terpulang bagi kita artinya Bapak Ibu, Allah itu adil, Allah itu bijaksana, tidak akan sama surganya orang